Selamat pagi teman-teman. Jumpa dengan saya. Pertama kalinya saya membuat video di YouTube Ditulisin Nona ini. Jadi ada beberapa hal yang saya alami dalam kehidupan saya terkait perjalanan saya menuju garis 2. Saat ini memang saya juga belum memiliki anak yang bisa saya omong gitu ya. Sempat beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu tepatnya, saya hamil untuk pertama kalinya setelah penantian hampir 6 tahun. Dan di saat itu ada rasa mimpi ya, ada rasa seperti mimpi karena hal yang memang sudah diusahakan selama ini akhirnya bisa dikabulkan oleh Allah dengan bentuk kehamilan. Dan setelah kebahagiaan dan merasa utuh, merasa hampir sempurna, happy, excited banget, hanya saja tiba-tiba Allah menguji lagi dengan diambil lagi kehamilan atau janin yang sudah diberikan kepada saya di usia 5 minggu 5 hari. Hati tentu perasaan hancur karena saya rasa tidak ada keterpisahan yang menyenangkan dan menggembirakan kecuali melahirkan. Apalagi saya sudah menunggu anak tersebut atau menunggu kehamilan tersebut hampir 6 tahun. Namun kembali lagi, di satu sisi saya bersyukur sekali karena saya ternyata bisa hamil begitu. Tapi pada video ini saya tidak membahas terkait kehamilan dan usaha yang saya lakukan. Yang saya ingin bahas pada video ini, saya menyampaikan kepada ibu-ibu, memberikan semangat kepada ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang tadinya itu bekerja atau sekarang sedang sibuk galau gitu ya, memikirkan apakah saya harus bekerja di instansi ataukah saya menjadi ibu rumah tangga dan bekerja dari rumah. Setelah kehilangan atau setelah keguguran tersebut, karena saya meyakini bahwa setiap petunjuk atau setiap kalimat Allah itu muncul di setiap kejadian-kejadian dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang manusia untuk melakukan pemaknaan. Ya, terlepas pemaknaan itu benar ataupun salah, biarlah Allah yang tahu. Hanya saja sebagai seorang hamba, kepekaan itu tentu saya perlukan untuk melakukan pemaknaan tersebut. Akhirnya, sebelumnya saya bekerja sebagai seorang dosen, dan keguguran tersebut pas banget ketika saya pulang dari kampus. Waktu itu masih ingat banget, jam 4:30 sore baru buka pagar rumah, menuntun motor itu ke dalam carport, terus kemudian dinyalakan lagi untuk masuk ke rumah. Setelah itu ternyata saya tiba-tiba merasakan pendarahan ya. Nah, kejadian tersebut menjadikan saya atau membuat saya itu merasa ditegur gitu ya sama Allah. Hanya saja mungkin sebagian orang lain tentu menilai bahwa itu adalah sebuah takdir, tapi saya melihat itu adalah sebuah petunjuk yang Allah berikan kepada saya. Mungkin saya termasuk orang perempuan yang memang ketika hamil betul-betul langsung bed rest. Kondisinya saat itu tidak memungkinkan untuk saya mengambil cuti ataupun
ketika hamil lagi gitu ya, status saya ketika mau hamil lagi, mau ambil cuti itu saya rasa sulit gitu ya. Dan melihat dari hal-hal yang berkaitan itu juga sepertinya itu sulit juga gitu ya. Jadi mungkin karena saya juga termasuk orang yang total gitu ketika saya bekerja, karena waktu itu saya rasa baik-baik saja gitu ya. Saya mengajar ke lantai 3, lantai 2 dan lain sebagainya, dan itu memang jalanannya cukup terjal untuk menyampaikan untuk sampai pada kampus tersebut gitu. Bolak-balik di kari kampus 2 dan kampus 1. Nah, setelah itu kemudian saya berbincang dengan suami. Setelah 2 bulan saya keguguran, saya tetap melanjutkan, saya tunaikan semua tanggung jawab saya, menyelesaikan tanggung jawab saya pada semester tersebut gitu. Terus lalu saya berunding dengan suami dari sejak saya keguguran sampai 2 bulan. Setelah keguguran itu masih sering berunding secara terus-menerus dengan suami, dan suami memutuskan untuk, kita bahkan berdua gitu memutuskan untuk sepertinya memang ini adalah petunjuk yang memang harus kita maknai dan memang harus kita sikapi, bahwa dalam kondisi dan status saat ini lebih baik resign dari dosen, dari pekerjaan saya sebagai dosen. Hal itu saya ambil, kemudian sudah saya ikhtiarkan, dan itu adalah bentuk ikhtiar saya. Alhamdulillah, saat ini yang saya rasakan adalah ketenangan. Bagi saya, hal yang tidak saya duga adalah ketika pertama kali saya merasakan ada di rumah saja gitu ya, yang saya minta adalah, ya Allah, kembalikan nikmat ibadah yang dulu pernah saya alami, yang pernah saya rasakan. Dan ternyata Allah menjawab itu di saat saya selesai sholat duha waktu itu. Dan Masya Allah, menangis rasanya. Terus kemudian selang 1 bulan kurang, Allah tidak mematikan rezeki itu gitu ya. Saya masih bekerja di rumah saja, menulis gitu ya, membuat konten meskipun masih newbie gitu ya, awal. Tapi insya Allah ketika ditekuni saya yakin bisa. Dan ditambah lagi, Allah ternyata melimpahkan rezeki itu ke suami saya. Jadi ternyata kalkulatornya Allah itu ada, betul-betul ada dan berbeda dengan kalkulatornya kita sebagai seorang manusia. Ternyata rezeki yang tadinya saya ambil gitu ya, dipindahkan ke suami saya. Jadi wah, Masya Allah, ternyata emang kalkulator Allah itu ada. Dan saya berharap tentunya hal ini menjadi sugesti untuk kita, seperti halnya hukum tarik menarik gitu ya. Apa yang kita yakini itulah yang akan terjadi gitu. Insya Allah ketika kita berhusnuzon sama Allah dan kita berprasangka baik juga pada diri kita sendiri, serta merasa yakin bahwa bismillah ini adalah petunjuk Allah, karena memang bagi saya membaca kalimat Allah tidak hanya sekedar kita membaca Al-Quran saja, tapi membaca dan melakukan pemaknaan, karena di dalam alam kita itu pasti ada kalimat Allah yang diselipkan gitu. Dan itu petunjuk yang perlu kita maknai secara pelan-pelan, hati-hati, dan terkait benar salah itu semuanya tentu menjadi haknya Allah, dan setiap manusia itu
memiliki perspektif yang berbeda. Tentunya hal itu dilatar belakangi karena historis ataupun horizon pemikiran masing-masing manusianya gitu. Jadi tetap semangat untuk diri saya sendiri juga dan untuk ibu-ibu yang mengorbankan bekerja di instansi untuk lebih fokus pada bekerja di rumah gitu ya. Ini barangkali sebagai bentuk penyemangat gitu. Tapi tentunya ini juga tidak sebagai pengomentari ataupun mengkritik ibu-ibu yang bisa bekerja di instansi dan bisa mengurus anak di rumah gitu ya. Hanya saja setiap perempuan kan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kebetulan saya itu memiliki kondisi yang semacam itu yang memang tidak memungkinkan untuk saya barangkali melakukan dua aktivitas tersebut di instansi dan ketika hamil gitu ya. Gitu ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Saya harapkan untuk tetap semangat dan yang kita lakukan sebagai seorang perempuan, apalagi kita yang sudah menikah, melakukan tirakat gitu ya, tirakat kepada Allah untuk suami kita, untuk keluarga kita. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya.